Halo, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Dengar Curhatmu. Karena di zaman ini, kita sebenarnya pengen banget curhat, tapi nggak tahu mau curhat sama siapa. Dan Pendeta saat ini mau hadir untuk mau mendengarkan curhatmu. Oke, kekasih Kristus, sebenarnya kalau masalah bully tidak hanya di tempat sekolah, di tempat kuliah, atau di tempat kerja enggak, tapi bully itu juga bisa ada di tengah-tengah keluarga. Kalau di tengah-tengah keluarga, bisa siapa saja yang membuli kita. Bisa orang tua. Apapun yang kita kerjakan tuh kadang kok kayaknya di matanya selalu salah gitu. Apapun yang kita rasa itu sudah baik, ternyata saat kita hadapkan dengan dia, kita kasih tahu dengan orang tua kita, kok sepertinya itu hal biasa banget sama mereka, tapi padahal sama kita itu perjuangan yang luar biasa loh. Jadi terkadang kita ini bingung, yang mana sih yang baik? Kok kayaknya yang terbaik juga itu belum baik sama mereka. Ya, terkadang ada begitu. Ini semua sebenarnya berlandaskan pada pengalaman pendeta juga sih dulu. Ya, pengalaman pendeta harapkan dengan saat pendeta curhat sama kalian juga percaya dan mau juga curhat sama pendeta. Dan selain itu, teman-teman sekolah juga, teman kuliah atau teman kerja, ya kadang juga mau membuli kita atas apapun yang sudah kita lakukan. Ya misalnya, pendeta itu tomboy, lalu saat berjalan ya nggak kayak cewek yang catwalk gitu loh, tapi jalannya dengan ya jalan gaya tomboy lah. Ya bagaimana ya, yang pernah teman pendeta berkata seperti ini, jalannya seperti King Kong. Keren kan, jalan seperti King Kong. Ya itu yang sering kudengar dulu. Mau kuperbaiki tapi mau bagaimana ya, ya jalannya seperti itu, ya mungkin diperbaiki sedikit-sedikit lah. Lalu ada juga yang membuli rambut pendeta ini dulu panjang, dan kalau digerai, jangankan orang, aku pun takut melihatnya. Jadi kalau digerai itu jadinya mekar kemana-mana, mekar merebak, sehingga waktu itu dia tidak tahu, tapi pendeta yang tahu. Pendeta mendengar, karena pendeta berjalan kira-kira 5 langkah di depannya dan dia di belakang pendeta. Dia berjalan dengan teman-temannya, 3 orang mereka. Lalu mereka seorang berkata, lihat coba rambutnya itu, rambut si Novika seperti sarang burung kan? Lalu mereka bertiga tertawa. Kalian tahu aku tertawa atau tidak? Tentu tidaklah. Rambutku mau diapain? Taruh santan udah, taruh pelembut sudah, taruh bukan pelembut kain, pelembut rambut, mau taruh ini itu, telur kuning, telur sudah, diungkep aja belum diungkep. Tapi ya memang begitu rambutnya. Jadi bagaimana? Ya hari lepas hari kulewati dengan sakit di dalam dan tidak percaya diri. Akibat tidak percaya diri, aku jadi merasa serba salah. Apapun yang kulakukan sepertinya ya salah semua. Jangankan di depan teman, di depan orang tua pun begitu. Karena ada kata-kata bodoh lah, kata-kata gak beres lah, ada kata-kata udah diajarin pun, atau mungkin banyak ya yang begitu. Atau ada juga yang pernah begini, berkata sama pendeta, dia cerita kalau dia bilang, kenapalah kau ada, kenapalah kau hidup. Lalu ditanya juga, apalah gunamu kau di sini? Lalu dibilang gini lagi, sudah disekolahkan bukannya makin pintar tapi makin bodoh, dan yang lain sebagainya. Yaitu bully-bulian yang ada di rumah. Akhirnya yang kita lakukan itu, kita jadi serba salah dan kita jadi serba takut. Mungkin kalian juga merasakan seperti itu. Kalian menjadi serba salah, kalian menjadi takut, kalian menjadi lemah, dan kalian menjadi tidak percaya diri. Hati-hati loh saat nanti didekati seorang yang mencintaimu dengan tulus. Kau nanti bisa menolaknya karena kau takut untuk memulai hubungan. Karena nanti toh putus, nanti sudahlah. Oke.
Lalu ada lagi hal-hal lain yang membuat kita merasa tidak berarti. Omongan-omongan orang yang mengatakan engkau tidak berharga sebenarnya membuat kita juga semakin down. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah merasakan putus asa atau merasa hilang harapan atau merasa hidup ini tidak ada gunanya. Engkau merasa sendiri walaupun di tengah-tengah keramaian. Engkau merasa tidak berguna. Engkau merasa, ya, apa artinya aku di sini? Pendeta pernah merasakan seperti itu. Bahkan pendeta pernah merasa kalau pendeta ini adalah sampah yang tidak ada gunanya. Sampah, ya, sampah bukan sampah daur ulang, tapi sampah yang pantasnya dibakar, dibuang, dan dilupakan saja. Pendeta merasa seperti itulah yang terbaik. Pendeta pernah merasa kalau Tuhan ini kayaknya kurang kerjaan deh. Ngapain ciptakan aku yang tidak tahu apa-apa? Kalau orang lain punya segala sesuatunya, dia tahu keahlian ini itu, aku apa? Aku hanya tahu menangis dan menangis. Aku kerap kali menutupi wajahku dengan bantal sambil menangis. Tapi sebelum itu dimulai, sebelum adegan tangis menangis dimulai, pendeta menghidupkan radio kuat-kuat lalu menutup wajah. Tapi yang ada hanyalah sesak di dada. Nah, makanya pendeta bikin channel ini. Ayo kita berbagi yuk. Karena pendeta tahu dan pendeta rasa tidak hanya pendeta yang mengalami hal seperti itu. Terlebih-lebih Bapak yang keras. Bapak pendeta itu keras. Dia seorang tentara yang memang bekerja keras. Dia masuk dari sersan lalu pensiun di letnan kolonel. Yaitu pencapaian yang luar biasa. Tapi dengan Bapak yang keras menciptakan aku yang tidak percaya diri. Sebelum aku bisa berbicara dengan kalian melalui kamera. Ya, aku orang tidak percaya diri. Aku merasa, nanti apa kata orang? Sudahlah, yang aku bikin juga bukannya apa-apa, atau banyak yang lain yang lebih baik. Tapi pendeta merasa, mungkin aku diizinkan Tuhan mengalami berbagai hal yang menyakitkan, yang membuat aku hampir hilang harapan. Bukan berarti aku ini tanpa guna. Bukan berarti aku dilahirkan tanpa ada maksud apa-apa. Mungkin maksud Tuhan saat ini adalah mengizinkan aku, seorang Novi, memiliki teman dengan kalian yang juga pernah merasakan hal yang sama. Kekasih Kristus, saat ini pendeta mau apapun yang ada di hati kalian, coba tulis di komentar biar nanti pendeta bisa baca dan pendeta kasih komentar pendeta. Silahkan curhat dengan pendeta. Pendeta membuka channel ini menjadi channel tempat curhat untuk kalian semua. Curhat tentang apa yang ada menjadi masalah. Mungkin itu masalah hari ini, atau masalah hari ini disebabkan oleh masa lalu kita semua. Kekasih Kristus, izinkan saya menjadi teman curhat, dan curhatlah, dan kita akan bangun komunitas kita dengan percaya diri, karena channel ini menjadi komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling menyemangati. Karena bukan hanya saya yang pernah sakit hati, bukan hanya kalian, tetapi banyak orang yang pernah sakit hati. Satu lagi, menjadi penutup untuk pertemuan kita di channel kita hari ini. Kawanku, siapapun yang membulimu, sesungguhnya mereka juga korban bulian. Mereka juga adalah korban bully yang sedang sakit hati. Karena ada orang yang karena dibully, mereka menjadi tidak percaya diri. Tapi ada juga yang menjadi korban bulian, mereka menjadi pede setengah mati. Karena mereka begitu pedenya sehingga mereka mencari kesalahan orang lain, sehingga kesalahannya, kekurangannya tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di bagian manakah kita? Tidak apa-apa. Pendeta tidak mau mengkhotbahi, pendeta hanya mau menjadi teman curhat. Ayo silahkan curhat dan Tuhan berkati. Sampai jumpa di channel Pendeta Dengar Curhat.